Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nadira dari kelas 12 akuntansi. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas PKN yang telah diberikan oleh guru melalui daring tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Yang kedua, kasus-kasus atau contoh pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama di sini ada tragedi Trisakti, yang kedua pembunuhan Munir, yang ketiga penculikan aktivis tahun 1997 atau 1998. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Selanjutnya, ada contoh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam tragedi ini terjadi peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang berakibat ke banyak sektor. Keadaan ini mengundang aksi protes mahasiswa. Pada tanggal tersebut, mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan long march menuju gedung MPR atau DPR untuk kemudian melakukan demo. Namun, sebelum sampai di gedung tersebut, aksi ini ditentang oleh polisi. Setelah kedua pihak berunding, disepakati bahwa polisi dan mahasiswa sama-sama mundur. Saat mahasiswa mundur, kembali ke kampus mereka, terjadi sebuah provokasi yang menyebabkan beberapa mahasiswa terpancing. Akhirnya, kerusuhan pun terjadi. Polisi melakukan penembakan sehingga 4 mahasiswa tewas dan beberapa luka-luka. Yang kedua, ada pembunuhan Munir. Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Munir juga merupakan pengkritik pemerintah yang berkuasa saat itu. Di tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang menuju Amsterdam. Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Belanda menemukan adanya senyawa arsenik dalam jasad Munir. Hasil ini mengindikasikan bahwa aktivis HAM atau hak asasi manusia ini sengaja diracun oleh pihak tertentu yang bermaksud menyingkirkannya. Yang ketiga, penculikan aktivis tahun 1997 dan 1998. Pada tahun 1997 dan 1998, Indonesia mengalami pergolakan yang cukup hebat. Ketidakpuasan terhadap pemerintah membuat banyak aktivis semakin vokal menyuarakan penolakan pada pemerintah. Keadaan genting menjelang pemilu tahun 1997 dan menjelang sidang MPR tahun 1998 ini berbuntut penghilangan orang secara paksa. Sebanyak 23 aktivis hilang pada periode tersebut. 9 di antara mereka dilepaskan kembali. 1 korban ditemukan tewas dan 13 korban hilang, lainnya tidak pernah kembali hingga kini. Penculikan yang dilakukan oleh aparat negara ini terjadi di Solo, Lampung, dan paling banyak di Jakarta.
Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.